Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang moralitas dalam teks drama Harut dan Marut karya Ali Ahmad Bakathir, analisis semiotika Roland Barthes. Baik, dalam penelitian ini penulis memilih drama Harut dan Marut sebagai objek kajian yang bertujuan untuk mengetahui moralitas dalam suatu naskah drama Arab. Metode yang kami gunakan yaitu deskriptif kualitatif, yaitu metode dengan membaca dan memahami terlebih dahulu naskah yang akan dikaji, yaitu naskah drama Harut dan Marut, kemudian mengumpulkan datanya, menganalisis, lalu mendeskripsikannya. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode kepustakaan. Sumber data yang diambil berasal dari naskah drama Arab yang berjudul Harut dan Marut, yang mengisahkan dua malaikat yang dipilih oleh Allah, kemudian diutus untuk menjalankan ujian di bumi. Akan tetapi, mereka malah melakukan maksiat yang mendatangkan murka Allah. Di sini terdapat data penelitian yang memuat macam-macam moral. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penulis menemukan 6 moral. Apa saja? Mari kita simak. Oke, kita lanjut. Latar belakang. Drama atau dalam bahasa Arab biasa disebut dengan masrohiyah adalah salah satu karya sastra yang menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa, baik kejadian itu bersifat nyata maupun khayalan yang disampaikan melalui dialog dan gerakan. Kemudian kata semiotika dalam istilah Roland Barthes yaitu semiologi pada hakikatnya ingin mempelajari bagaimana manusia memahami sesuatu. Dalam buku Barthes dijelaskan keberadaan semiotika atau semiologi dalam pengertian Barthes membuka jalan pintas untuk memahami makna yang terkandung dalam suatu petanda beserta sistem, aturan, dan konversi, dan memungkinkan petanda itu memiliki makna. Baik, dalam data ini penulis meneliti makna denotasi, konotasi, dan makna mitos. Dalam naskah drama Harut dan Marut, ya kita meneliti tiga tadi. Berbeda dengan penelitian kualitatif yang meneliti data-data dalam bentuk angka yang diperoleh dari lapangan. Penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif dan condong menggunakan analisis. Baik, di sini naskah drama Harut dan Marut mempunyai 4 bagian. Pada bagian pertama, saya menemukannya pada halaman 5 dalam buku naskah drama Harut dan Marut karya Ali Ahmad Bakathir yang mempunyai makna denotasi seorang kepala istana yang mencari pengganti hakim. Dibantu oleh beberapa pengawal istana, terjadi percakapan antara keduanya. Maaf, di sini tulisannya Arab menjadi rusak ya. Kemudian makna konotasinya dialog menunjukkan sang kepala istana tidak suka dengan para laki-laki yang dihadapkan kepadanya, yang mencari hakim yang memenuhi syarat yaitu tampan. Kemudian ada makna mitos, yakni dalam memilih seorang hakim seharusnya tidak karena tampan, tapi melihat dari sifat-sifat dan kemampuan yang dimiliki seperti sabar, tegas, adil, jujur dalam menjalankan kewajiban. Kemudian pada bagian kedua bisa kita lihat teks dalam PPT tersebut kita bisa temukan di buku pada halaman 53 bahwasanya di sana terdapat makna denotasi, yakni Hermes datang ke rumah Harut dan Marut dengan memanggil-manggil nama mereka berdua. Kemudian terdapat makna konotasi, yaitu dalam dialog tersebut diketahui bahwa Harut berbohong ketika memberikan jawaban kepada Hermes tentang kenapa mereka terlambat membukakan pintu. Kemudian makna mitosnya, berbohong merupakan salah satu sifat orang yang munafik yang akan mendatangkan konsekuensi yang nyata. Larangan berbohong juga dijelaskan berulang kali di dalam Quran dan hadis. Kemudian masih di bagian
2. Di sini kami juga menemukan lagi, tepatnya pada halaman 58. Di situ terdapat makna denotasi seseorang yang bertamu dan disambut dengan hangat oleh pemilik rumah. Terjadi percakapan antara keduanya. Kemudian terdapat makna konotasi. Dialog menunjukkan bahwa sang tuan rumah ingin menjamu tamunya dengan bertujuan menghormatinya. Pada awalnya tamu menolak jamuan tersebut dan pada akhirnya menerimanya. Kemudian ada makna mitos. Dalam etika bertamu dan menerima tamu pernah disinggung oleh Rasulullah SAW bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Kemudian pada bagian ketiga, tepatnya pada halaman 102 sampai 103. Di sini kita bisa lihat di PPT percakapannya memiliki makna denotasi. Ratu Elat beranggapan bahwa ia telah menjadi Tuhan. Kemudian makna konotasinya, Ratu Elat memamerkan kekuatannya kepada Mana bahwa ia bisa terbang ke planet Venus. Ia meyakinkan bahwa ia Tuhan dengan mengulangi beberapa kali ucapannya dan bisa melakukan apapun yang ia mau. Kemudian makna mitosnya yakni perbuatan mengaku sebagai Tuhan adalah perbuatan syirik dan termasuk dosa besar. Kemudian bagian yang terakhir yakni ada bagian yang keempat. Bisa kita temukan pada halaman 112 sampai 114, di mana di sana terdapat makna konotasi. Denotasi dulu. Harut dan Marut menangis berseduh-seduh. Kemudian makna konotasinya, tangisan mereka berdua menandakan mereka telah menyesali perbuatan dosa yang telah mereka lakukan selama ini. Kemudian makna mitosnya, taubatan nasuha atau taubatan yang semurni-murninya adalah hal yang dianjurkan setelah melakukan dosa. Hal itu bisa dilakukan dengan cara meninggalkan dosa dan menyesalinya. Kemudian berniat tidak melakukannya lagi. Kemudian pada bagian 4, kita menemukan lagi percakapan yang mempunyai makna denotasi, konotasi, dan mitos. Pada halaman 114. Makna denotasinya yakni kedua malaikat menyesal dengan perbuatan mereka. Di sini mereka bertanya kepada malaikat yang lain tentang bagaimana cara ia mendapatkan ampunan kepada Tuhannya. Kemudian makna konotasinya, percakapan mereka menunjukkan bahwa Harut dan Marut bingung pilihan mana yang harus mereka pilih. Dan pada akhirnya mereka meminta sang penasihat untuk memilihkannya karena mereka sudah percaya dan menganggap si penasehat adalah orang yang soleh. Kemudian makna mitosnya, setiap melakukan kesalahan hendaknya mengakui kesalahan tersebut dan harus bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Tidak memandang kesalahan tersebut kecil atau besar karena kesalahan kecil lah bibi dari kesalahan besar. Oke, dapat disimpulkan bahwa di sini penulis menemukan 6 moralitas ya, yakni kesopanan, kesopanan, etika bertamu dan menerima tamu, kemudian etika ketuhanan dan keagamaan, keempat bertanggung jawab, berbohong, dan yang terakhir adalah ya bertaubat. Terima kasih, mungkin ini yang dapat kami sampaikan, selebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.